Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Anak-anak, kita pada hari ini akan belajar tentang memahami pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah. Ya, sekaligus juga nanti akan Bapak bacakan bagaimana cara yang benar membaca surah Al-Fatihah, yang merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari wabah pandemi COVID-19 khususnya, dan juga memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami pesan-pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surah Al-Fatihah sebagai tujuan pembelajaran pada hari ini. Mari anak-anak sekalian, angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala kalian. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita baca surah Al-Fatihah dan juga memahami pesan-pesan pokok di dalamnya, mari kita kenali dulu tentang surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Ayatnya terdiri dari 7 ayat. Kemudian Quran surah Al-Fatihah turun di kota Makkah, sehingga surah Al-Fatihah termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah termasuk urutan surah yang pertama. Kemudian surah Al-Fatihah pun anak-anak punya nama lain, punya sebutan lain. Sebenarnya banyak, tapi pada kesempatan kali ini Bapak hanya akan menyebutkan 2 saja. Yang pertama adalah Ummul Quran, yang artinya adalah induk Al-Quran atau ibunya Al-Quran. Ya, nanti akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, Quran Surah Al-Fatihah juga merupakan memiliki nama lain Sab'ul Mathani, yang artinya adalah 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Ya, jadi dibacanya berulang-ulang. Karena Surah Al-Fatihah termasuk salah satu rukun sholat yang wajib dibaca oleh seseorang yang melaksanakan sholat fardu, ya, maupun sunnah, sehingga dibaca Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Mari kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama, ya. Dengarkan baik-baik tajwid dan makharijul hurufnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Shadaqallahul azim. Ya, itulah anak-anak kira-kira membaca surah Al-Fatihah yang benar, yang menurut tajwid dan makharijul hurufnya. Nah, kalian harus belajar yang betul ya, karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang akan sering kalian baca ya, apalagi untuk yang laki-laki. Kalau kelak kalian jadi imam, kalian harus membaca surah ini dengan jahar, dengan keras pada waktu sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya, sehingga bacaannya terus ya diperbaiki sampai kalian bisa membacanya dengan benar. Bapak akan baca terjemahannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, ya, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Itu adalah terjemahan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Ya, anak-anak harus ingat ya tentang poin-poin yang tadi yang sudah Bapak jelaskan, dari artinya, ayatnya, turunnya, kemudian golongannya. Kalau kalian lupa, kalian bisa kembali lagi ke slide yang Bapak tampilkan ini. Nah, anak-anak sekalian, karena ini untuk penjelasan kelas 1, jadi tidak banyak penjelasannya. Bapak akan bacakan penjelasannya dengan singkat-singkat saja, dan silahkan kalian pahami. Kalau ada yang sedikit kurang paham dengan penjelasan Bapak, silahkan kalian tanyakan sama orang dewasa yang ada di rumah, sama ayah, sama bunda. Apa saja keutamaan Quran surah Al-Fatihah? Yang pertama adalah surah yang wajib dibaca dalam sholat. Ya, Al-Quran itu memiliki 114 surah, tapi surah Al-Fatihah adalah satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam sholat. Ya, surah yang lain hukumnya sunnah. Ya, tapi surah Al-Fatihah wajib dibaca. Ya, setelah kalian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, berikutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya, kalau ada orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, ya, maka ahlu fikih ya atau ulama ya menyatakan sholatnya itu tidak sah. Ya, maka kalian lagi-lagi Bapak minta terus belajar surah Al-Fatihah yang betul agar kalian dapat membacanya dengan baik ketika dalam sholat. Berikutnya adalah surah Al-Fatihah merupakan Ummul Quran atau induk Al-Quran. Ya, ada penjelasan ulama yang menyatakan isi Al-Quran yang terdiri dari 114 surah, terdiri dari 30 juz, berjumlah 6.666 ayat, itu kalau diringkas, kalau disimpulkan, isinya adalah surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat itu. Ya, maka dari itu surah Al-Fatihah memiliki sebutan lain sebagai Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ya, lafaz ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim menjadi bacaan untuk mengawali setiap pekerjaan. Ya, jadi kalian agar pekerjaan kalian, agar perbuatan kalian itu menjadi memiliki nilai ibadah, ya, menjadi sebuah kebaikan, pastikan semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, mau berangkat sekolah, berangkat dari rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk ke kamar mandi baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, apalagi kalau kalian hafal doa yang khususnya, itu lebih baik lagi ya. Nah, awali setiap perbuatan kita dengan bismillah agar semuanya menjadi sebuah kebaikan buat kita. Kemudian yang keempat, lafaz ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin itu menjadi bacaan untuk mengakhiri atau menutup pekerjaan. Jadi apabila selesai pekerjaan ucapkan alhamdulillah. Selesai belajar baca alhamdulillah ya. Selesai makan baca alhamdulillah. Meskipun ada doanya sendiri, kalau dibaca lebih baik ya. Tapi setidaknya kalau kita tidak hafal, akhiri setiap perbuatan atau pekerjaan kita dengan ucapan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pesan pokok Quran Surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah kita dalam kehidupan ya hanya memuji Allah sebagai Tuhan semesta alam yang patut kita puji ya, yang patut kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Kemudian yang kedua, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Rahman dan Rahim. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kamu jangan khawatir, jangan takut ya dalam menghadapi hidup ini. Ya, segala kesulitan yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi, insya Allah pasti Allah akan menolong kita. Setiap kesulitan yang kita hadapi, pasti Allah akan menolong kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, ini untuk penjelasan kalian saja. Rahman dan Rahim itu mungkin dalam bahasa Indonesia pengasih dan penyayang adalah satu kata yang sama, tetapi dalam bahasa Arab ini sangat berbeda. Rahman adalah sikap kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Sedangkan Rahim adalah sifat penyayang Allah kepada makhluknya yang taat dan patuh kepadanya di akhirat. Ya, artinya kelak kalau di akhirat yang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok yang selama hidup di dunia taat dan patuh kepadanya. Adapun kepada orang-orang yang ketika di dunia jauh kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, Allah akan sangat membencinya. Pesan yang ketiga, hanya beribadah dan meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah, dan juga ketika kita meminta hanya kepada Allah, jangan meminta kepada yang lain, karena itu hukumnya adalah musyrik. Yang keempat, pesan pokoknya adalah selalu mengawali pekerjaan dengan nama Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang biasa disingkat dengan basmalah. Kemudian yang kelima adalah mengakhiri pekerjaan dengan nama Allah, yaitu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang terakhir ya, anak-anak selalu memohon untuk selalu ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa kita harus memohon untuk selalu ditunjukkan jalan yang lurus? Karena selama kita hidup di dunia, kita akan selalu digoda ya oleh setan yang mengarahkan kita kepada keburukan, yang mengajak kita kepada neraka. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus ya, karena dialah yang nanti akan menguasai hari pembalasan, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya yang dilakukan di dunia.
Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan kalian terus belajar membaca surah Al-Fatihah dengan benar ya, sehingga kalian dapat membacanya dengan betul ya, sehingga kalian dapat membaca dengan fasih dalam sholat, sehingga kelak kalau kalian menjadi imam, kalian akan dapat membacanya dengan baik. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah belajar bersama di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.